Yang menggelitik dari pesta bola merdeka di Malaysia itu adalah Malaysia akhirnya menjadi juara setelah di semifinal mengalahkan Filipina dan di final mengalahkan Lebanon. Dan uniknya saudara-saudara, uniknya dalam dua pertandingan itu wasit asal Indonesia Yudi Nur Cahya dan Thorik Al-Katiri berperan besar dalam kemenangan Malaysia. Kontroversial lah kira-kira wasit ini saudara-saudara, karena pelatih lawan Filipina maupun Lebanon itu protes keras kepada kedua wasit ini. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, seperti biasa, kalau kita sudah bertemu pasti akan ada yang kita bicarakan, akan ada yang kita perbincangkan, kita ulas, kita analisis, kita cakap, kita bacotin, kita gibahin tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara sahabat, negara-negara jiran, negara-negara serumpun. Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Brunei Darussalam, Filipina, Singapura, Timor Leste, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata saudara-saudara, tanpa hoax, baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas saudara-saudara, bebas. Yang penting sopan. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini, akhir pekan kemarin itu ya di FIFA Matchday ya, ini ada kejadian menarik ya, menarik boleh, menggelitik boleh, unik boleh, ya itu terserah sudut pandang kalian. Bebas, yang penting sopan. Itu tentang di Malaysia ini saudara-saudara, di Stadion Nasional Bukit Jalil itu Pak, Malaysia pada FIFA Matchday edisi September ini kan tidak ikut ke kualifikasi Piala Dunia 2026 di putaran ketiga. Jadi mereka menggelar FIFA Matchday itu menggelar sebuah turnamen yang namanya Pesta Bola Merdeka atau Merdeka Turnamen atau Piala Merdeka lah, kira-kira seperti itu. Itu untuk memperingati hari kemerdekaan Malaysia tanggal 31 Agustus. Nah, dalam turnamen tahun lalu itu juaranya Tajikistan. Sementara tahun ini Malaysia mengundang Lebanon, mengundang Filipina, dan kembali mengundang Tajikistan dalam format semifinal, kemudian pemenangnya tampil di final saudara-saudara. Nah, itu saudara-saudara, pada pertandingan ini Malaysia akhirnya menjuarai Pesta Bola Merdeka. Mereka menjuarai turnamen ini, turnamen dalam kalender FIFA ini saudara-saudara, ini dengan mengalahkan Lebanon 1-0 setelah sebelumnya di semifinal itu menang lawan Filipina saudara-saudara. Filipina 2-1. Dan ini menjadi gelar pertama Malaysia di era baru setelah tidak ada lagi Kim Pan Gon. Pelatihnya yang sementara ini adalah Pau Marty Vicente, caretaker sebenarnya, tetapi konon katanya Federasi Sepak Bola Malaysia, Asosiasi Sepak Bola Malaysia akan melihat hasil kerja Pau Marty Vicente ini waktu pertandingan di Merdeka Turnamen ini sudah di Pesta Bola Merdeka. Kalau hasilnya bagus kemungkinan akan dilanjutkan. Nah, dan kemenangan ini juga saudara-saudara, kemenangan ini otomatis meningkatkan poin Malaysia di rank daftar peringkat FIFA saudara-saudara. Sekarang mereka akan naik dari 134 ke 131. Wah, sementara Indonesia akan ada di posisi 132. Berarti kan Malaysia melewati Indonesia walaupun poinnya itu tipis saudara-saudara. Poinnya 2 atau 3 atau berapa gitu. Pokoknya poinnya tipis. Jadi ada kemungkinan kalau Indonesia berhasil bermain imbang saja dengan Australia, Indonesia akan kembali ke posisi yang lebih tinggi dari Malaysia. Unik, yang menggelitik, yang menarik, yang bikin ketawa ketiwi adalah dua kemenangan Malaysia ini saudara-saudara. Anda suka atau tidak suka, setuju atau tidak suka, setuju atau tidak setuju, fakta menunjukkan bahwa kemenangan Malaysia di Piala Merdeka ini, di Pesta Bola Merdeka ini, di pertandingan melawan Filipina atau di pertandingan melawan Lebanon itu ada campur tangan wasit asal Indonesia.
pengadil asal Indonesia, referee. Kurang lebihnya dua wasit asal Indonesia itu dipercaya untuk memimpin dua pertandingan pesta bola merdeka yang melibatkan Malaysia melawan Filipina dan Malaysia melawan Lebanon. Waktu pertandingan melawan Filipina, wasitnya adalah Yudi Nur Cahya, wasit asal Bandung kalau nggak salah. Itu kontroversial. Pertandingan semifinal melawan Filipina itu kontroversial, saudara-saudara. Kontroversial, pelatihnya Filipina marah-marah, pemainnya Filipina marah-marah, supporternya Filipina marah-marah, netizen di Filipina sana marah-marah, semua orang di Filipina itu marah-marah, mengecam. Mengecam si wasit ini, wasit Yudi Nur Cahya. Kenapa mereka mengecam dan kecewa berat? Mereka menuding ada konspirasi, ada bla bla bla, macam-macam lah. Wajar, saudara. Itu karena si Yudi Nur Cahya ini melakukan 3 keputusan, mungkin lebih dari 3 ya, saudara-saudara. Ada beberapa banyak sekali keputusan yang kontroversi. 3 di antaranya, itu maksud saya adalah dia tidak memberikan penalti kepada Filipina, walaupun itu jelas-jelas pelanggaran yang seharusnya mendapatkan hukuman penalti di area penaltinya Malaysia. Jadi pemain Filipina itu masuk ke kotak penalti Malaysia itu dilanggar. Dan itu 3 kali, saudara-saudara. Ada 3 insiden dan semuanya tidak mendapatkan hukuman penalti. Karena memang pertandingannya tidak menggunakan VAR, tidak menggunakan video asisten referee, alat video bantu wasit, otomatis keputusan Yudi Nur Cahya itulah yang dipegang, dan ternyata itu keputusannya kontroversial karena berdasarkan rekaman, saudara-saudara. Kalau saudara-saudara nggak percaya, silahkan lihat sendiri rekamannya di berbagai macam platform, di sosmed, di YouTube, di Instagram, di Twitter, semua ada banyak. Itu kontroversial dan itu membuat Malaysia pada akhirnya menang 2-1. Ya kalau itu penaltinya dianggap penalti dan gol, ya tentu saja Malaysia akan kalah, saudara-saudara. Final pertandingan kedua kontroversial, wasit Indonesia berikutnya berlanjut. Thoriq Alkatiri, saudara-saudara, wasit yang katanya wasit terbaik di Liga Indonesia lah, katanya ya, wasit terbaiknya PSSI. Ini wasit asal kalau nggak salah dari Purwakarta Jawa Barat. Kalau nggak Purwakarta, Karawang atau Subang, pokoknya daerah-daerah situ. Itu si Thoriq. Ini memimpin pertandingan final melawan Lebanon. Malaysia berhasil menang, saudara-saudara, pada menit ke-33, menang 1-0 melalui gol Romel Morales, penyerang naturalisasi ke pemain asal Kolombia yang sekarang kalau nggak salah main di Johor Darul Taksim, musim lalu main di Kuala Lumpur City FC. Nah, ini gol 1-0. Golnya biasa saja, golnya sah lah menurut. Tetapi ada satu insiden yang membuat pemain dan pelatih Lebanon itu marah-marah, saudara-saudara. Marah-marah. Wasitnya Thoriq Alkatiri, asisten wasitnya yang ofisial keempatnya adalah Yudi Nur Cahya. Kombinasi yang tepat untuk mengerjai Lebanon. Jadi ada sebuah momen ketika bola itu seharusnya bola fair play, saudara-saudara. Bola fair play. Bola fair play itu karena ada pemain yang cedera, terus kemudian itu bola seharusnya nggak boleh dimainkan lah, ya dikasihkan ke lawan. Ternyata tidak. Bola itu ada di kakinya Akhyar Rashid, kemudian Akhyar Rashid memberikan umpan kepada pemain Malaysia. Kalau nggak salah itu si Arif Aiman Hanafi. Nah, disitulah kemudian pemainnya Lebanon itu si siapa namanya, Kamis siapa gitu, itu melakukan pelanggaran kepada si Arif Aiman. Ya karena protes kenapa bola diserahkan ke Arif Aiman itu. Kemudian dia melakukan pelanggaran, Arif Aiman jatuh dan si Thoriq Alkatiri kemudian mengeluarkan kartu kuning. Saudara-saudara bisa lihat rekamannya, itu banyak sekali, saudara. Itu menggelitik lah, kocak lah pokoknya. Itu diberi kartu kuning, kemudian kartu merah. Nah, diusir, saudara-saudara. Dan itu membuat pemain-pemain Lebanon marah. Pelatih Lebanon yang dari Serbia atau dari Kroasia itu si Midrolak Radolik itu marah, saudara-saudara. Marah, mencak-mencak. Dia memang mengakui sportif. Ya kita kalah, Malaysia bermain lebih bagus. Tetapi dia kecewa berat dengan kepemimpinan wasit Thoriq Alkatiri yang dianggapnya melegalkan, menyetujui permainan tidak sportif Akhyar Rashid. Nah itu sudah, jadi ini kontroversial yang dihasilkan oleh Thoriq Alkatiri setelah sebelumnya di pertandingan Filipina Yudi Nur Cahya, saudara-saudara. Ya Indonesia mendunia lah, wasit Indonesia. Yang
cukup mengherankan saya adalah saudara-saudara, tensi pertandingan baik melawan Filipina, Malaysia melawan Filipina maupun Malaysia melawan Lebanon itu tinggi sekali saudara-saudara, tinggi sekali. Tinggi sampai ya kalau ada orang mau berkelahi dalam sebuah pertandingan kemudian protes keras ke wasit itu kan berarti level pertandingan itu tinggi sekali. Tensi saya nggak tahu ini apa. Apakah karena faktor uang atau faktor apa? Karena begini, kalau hanya FIFA Matchday biasa, hanya pertandingan uji coba yang kemudian dibungkus oleh turnamen Merdeka, turnamen atau turnamen apapun, Piala Raja Thailand, Piala Wali Kota Nusantara atau apapun itu kan juga kalau hanya sekedar uji coba itu kan juga sebenarnya nggak terlalu penting juga kalau harus bermain sungguh-sungguh, ngotot sampai berkelahi sampai tensinya tinggi seperti ini kan. Ini kan tidak, kalaupun ada poin FIFA yang diperebutkan itu kan juga poinnya tidak terlalu signifikan gitu saudara. Berbeda misalnya ini kualifikasi Piala Dunia atau kualifikasi Piala Asia atau Piala Asia itu sendiri atau Piala Dunia itu sendiri. Jadi itu menurut saya agak aneh juga, agak unik lah, agak unik, menggelitik ya, agak perlu kita ya ketawain sedikit juga bisa atau apalah itu agak aneh menurut saya karena tensinya itu memang benar-benar tinggi, saudara. Kalau saudara melihat perhatian, kedua tim itu ya, baik Malaysia, kemudian Filipina, itu serius sekali mainnya, saudara-saudara. Mereka menampilkan skuadnya yang terbaik. Taktik dan strateginya juga sangat serius. Begitu pula waktu Lebanon. Lebanon melawan Malaysia itu juga tensinya tinggi, kemudian penampilannya sangat serius sekali. Mereka bertarung seolah-olah itu adalah final Piala Asia, seolah-olah itu adalah final Liga Champions, seolah-olah itu adalah pertandingan terakhir untuk memperebutkan tiket ke Piala Dunia 2026. Ya padahal itu hanya sebatas uji coba biasa. Kebetulan saja uji coba bertajuk Merdeka Turnamen Pesta Bola Merdeka itu digelar dalam kalender FIFA. Yang menyelenggarakan adalah Asosiasi Sepak Bola Malaysia, bukan FIFA, saudara-saudara. Saya juga bisa paham, saudara-saudara, bisa memaklumi keputusan ini, keputusan apa yang terjadi di pertandingan itu. Kenapa? Karena begini, Malaysia ini kan sedang berada dalam masa transisi. Ada banyak sekali keraguan yang menyelimuti tim yang baru ini setelah Kim Pan-gon kemarin undur diri. Kemudian Pak Marty Vicente ditunjuk sebagai pengganti, sebagai pelatih sementara, caretaker, interim coach, kira-kira seperti itu. Itu kan ada banyak keraguan. Sehingga mau tidak mau, Pak Marty Vicente sebagai pelatih sementara ini harus menunjukkan kualitas dia, harus menunjukkan kemampuan terbaik dia, harus membuat skema game plan permainan yang menghibur, yang menarik, sehingga para pendukung Malaysia, supporter Malaysia itu akan kembali percaya kepada dia. Karena pertandingan di Merdeka Turnamen ini, saudara, itu ada pendukung mereka, supporter utama mereka siapa? Ultras Malaya itu sengaja tidak hadir. Mereka sudah mendeklarasikan diri, pernyataan resmi mereka tidak akan mendukung, mereka tidak akan hadir di Pesta Bola Merdeka, dan terbukti sektor tribun yang biasanya ditempati oleh Ultras Malaya itu ternyata kosong. Nah, karena itulah Pak Marty Vicente memang membutuhkan sebuah pertandingan yang dalam tensi yang tinggi, yang serius sekali, yang kompetitif, yang bisa dia gunakan untuk dimenangkan entah lewat permainan seperti apa, pokoknya dia harus menang, harus juara, supaya untuk ditunjukkan kepada publik Malaysia bahwa dirinya memang layak dan pantas untuk menjadi pelatih permanen, pelatih definitif tim nasional Malaysia. Itu saya rasa, saudara-saudara, alasannya kenapa tempo pertandingan ini menjadi sangat ketat, menjadi sangat tinggi, sehingga menjadi cukup penuh dengan drama, penuh dengan intrik, penuh dengan ketegangan. Walaupun hanya pertandingan, tampaknya itu berhasil. Sekarang Pak Marty Vicente mungkin saja akan ditunjuk, akan dijadikan pelatih definitif Malaysia untuk pertandingan-pertandingan berikutnya. Karena ya kalau daripada mencari pelatih lain kan harus memulai dari nol. Sementara kalau Pak Marty Vicente ini kan dia tinggal meneruskan apa yang sudah dikerjakan oleh Kim Pan-gon. Karena sebelumnya Pak Marty Vicente ini juga salah satu asistennya Kim Pan-gon, saudara-saudara. Fakta seperti itu juga, saudara-saudara, sehingga analisis tentang keberadaan wasit-wasit Indonesia yang kontroversial itu juga cukup masuk akal, Saya tidak menuduh atau saya tidak mencurigai apa-apa, tidak punya pretensi atau tendensi apa-apa, tetapi kalau melihat kelakuan wasit Indonesia, dua wasit Indonesia ini ya
Ya, bisa dimaklumi bahwa mungkin saja FAM, Football Association Malaysia, sengaja menunjuk wasit Indonesia supaya mereka bisa membantu, setidaknya membantu dalam tanda petik ya, saudara-saudara ya, membantu, menolong dalam tanda petik untuk Malaysia bisa memenangkan pertandingan melawan Filipina, bisa memenangkan pertandingan melawan Lebanon dan juara Piala Merdeka, supaya kepercayaan supporter ya, mungkin saja ini ada politik kelas tinggi, politik sepak bola kelas tinggi yang coba dimainkan oleh Asosiasi Sepak Bola Malaysia. Mungkin ada sedikit konspirasi atau apa, saya nggak tahu. Tetapi dugaan seperti itu, kalaupun ada yang menduga seperti itu ya cukup masuk akal, saudara-saudara. Apalagi kan selama ini kita tahu wasit-wasit di Indonesia itu kelakuannya seperti apa, kan saudara-saudara tahu ya. Tahu sendirilah, wasit sekelas Torik Alkatiri pun yang katanya terbaik di Indonesia juga ketika memimpin pertandingan internasional juga sering melakukan kesalahan. Yudi Nur Cahya juga sama, walaupun punya badge FIFA di sini, dia wasit FIFA, wasit yang cukup bagus, tetapi juga sering melakukan kontroversi. Tidak hanya ketika memimpin pertandingan di luar negeri, pertandingan di Indonesia, di Liga Indonesia aja, wasit-wasit itu, dua wasit itu, Yudi Nur Cahya, kemudian Torik Alkatiri itu juga sering melakukan kontroversial, keputusan kontroversial. Jadi ya saya rasa keputusan untuk menunjuk wasit asal Indonesia di pertandingan Malaysia ini memang by design, tidak sekonyong-konyong, tidak insidental, tidak tiba-tiba, pasti sudah dipikirkan matang-matang, termasuk dengan kemungkinan terjadinya kontroversi. Apalagi turnamen ini tidak menggunakan video asisten referee, saudara-saudara. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas, dari kutub utara sampai kutub selatan. Dari Patagonia sampai ke Greenland. Nah, semua sudah kita perbincangkan, semua sudah kita ulas, kita analisis, kita bacotin, kita cakap, kita gibahin. Tadi kita membahas tentang turnamen Merdeka, Pesta Bola Merdeka, Merdeka Games, Piala Merdeka di Malaysia. Turnamen tahunan yang digelar untuk memperingati Hari Kemerdekaan Malaysia, saudara-saudara. Dan untuk edisi tahun ini, saudara-saudara, edisi tahun ini Malaysia berhasil menjadi juara setelah tahun lalu Tajikistan yang juara. Malaysia menjadi juara setelah mengalahkan Lebanon di final 1-0, saudara-saudara. Hari Minggu malam tanggal 8 September 2024. Setelah sebelumnya pada semifinal tanggal 4 September itu mereka mengalahkan Filipina 2-1. Ini adalah kemenangan yang cukup penting bagi pelatih baru Malaysia, Pau Marty Vicente. Kemenangan ini juga meningkatkan ranking Malaysia dari 134 ke 131 yang otomatis menggusur Indonesia walaupun hanya terpaut 2 poin. Dan Indonesia kalau nanti mampu menahan imbang Australia atau menang lawan Australia, Indonesia akan kembali naik, saudara-saudara. Ya, dan selain itu, saudara-saudara, yang menarik adalah kemenangan Malaysia pada 2 pertandingan ini dibantu dalam tanda petik secara kontroversial oleh keputusan wasit, saudara-saudara, oleh keputusan referee, pengadil. Dan uniknya, saudara-saudara, kalau saudara-saudara mau tahu, wasitnya itu ternyata dari Indonesia. Yudi Nur Cahya, wasit dari Bandung atau dari mana ya itu, si Yudi Nur Cahya sama si Torik Alkatiri, wasit dari Purwakarta atau Karawang, pokoknya itu. Si Torik Alkatiri memimpin pertandingan final melawan Lebanon, dan si Yudi Nur Cahya itu memimpin pertandingan semifinal melawan Filipina. Dan kedua wasit ini mengeluarkan keputusan yang kontroversial. Saat melawan Filipina itu ada setidaknya 3 insiden di kotak penalti, pelanggaran terhadap pemain Filipina di kotak penalti yang diabaikan. Walaupun secara rekamannya itu kalau ada VAR itu, saudara-saudara, ada video asisten referee, itu pasti penalti. Tapi itu enggak, tiga kejadian, saudara-saudara, itu luar biasa lah, saudara-saudara. Jadi kemudian Malaysia menang 2-1. Sementara waktu pertandingan melawan Lebanon itu, saudara-saudara, si Torik Alkatiri itu mengusir pemain Lebanon, si siapa namanya, Kamis siapa gitu, itu dia diusir setelah melakukan pelanggaran kepada Arif Aiman.
Arif Aiman. Dan pelanggarannya itu juga terjadi karena seharusnya itu bola fair play, kemudian dimainkan oleh Malaysia, diumpan ke si Arif Aiman, dan si Kamis ini mencoba menghentikannya. Lalu dapat kartu kuning, dapat kartu merah, dan itu pelatihnya Lebanon marah besar sama seperti pelatihnya Filipina. Aduh, dan saya rasa sudah cukup ya saudara-saudara pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar saudara-saudara berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara abaikan saja. Skip. Jangan ditonton, tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya, saudara-saudara. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudara. Oke? Sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!